Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Nugroho, nomor induk mahasiswa 2912031. Saya adalah mahasiswa MBA SBM Institut Teknologi Bandung, kelas utama Adi Batch 1. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan mengenai bisnis model innovation di Adi Komuter Property, di mana presentasi ini merupakan bagian dari tugas mid exam dalam mata kuliah MM5010 Entrepreneurial Leadership. Saya akan memulai dengan memperkenalkan Adi Komuter Property. Adi Komuter Property merupakan pengembang kawasan berbasis transportasi massal yang pertama dan terbesar di Indonesia, di mana kami memiliki beberapa lini bisnis, antara lain adalah lini bisnis properti, terdiri dari apartemen, landed house, kemudian office, commercial area, di mana kami memiliki brand, ada LRT City, kemudian AD City, dan member of LRT City. Kemudian di bidang hospitality, kami memiliki hotel management, yaitu Hotel Grandika Indonesia. Kemudian berikutnya, lini bisnis yang lain adalah supporting berupa restoran dan kafe, di mana kami memiliki beberapa brand, antara lain Padi Emas, 65 Lounge, LRT Cafe, Kalandara, dan juga Origami. Kemudian sejarah dari Adi Komuter Property bermula dari berdiri sebuah divisi, yaitu Transit Oriented Development pada tahun 2015 bulan April. Kemudian seiring dengan waktu, maka pada tahun 2018 bulan Juli dilakukan spin-off menjadi PT Adi Komuter Property, dan terus berkembang sampai dengan sekarang, dan kami memiliki visi untuk menjadi pengembang kawasan yang berbasis transportasi massal dan juga meningkatkan kualitas kehidupan. Di dalam pengembangan dalam konsep Adi Komuter Property, yaitu konsep TOD, kami memiliki 13 lokasi yang sedang dikembangkan, di mana 7 diantaranya adalah tepat terintegrasi dengan stasiun LRT fase 1. Sedangkan sisanya yang lain, selain di LRT, kami juga mengembangkan yang terintegrasi dengan BRT, berada di Ciputat. Kemudian dengan komuter lain, kita berada di Cisauk, kemudian juga dengan komuter lain yang lain, kita ada juga di Bogor. Sehingga ini mengukuhkan bahwa kami adalah pengembang kawasan yang berbasis transportasi massal terbesar dan yang pertama di Indonesia. Kemudian dari jajaran Board of Director sendiri, kami terdiri dari 5 direktur, dipimpin oleh Pak Rizkan Firman sebagai Presiden Direktur. Kemudian saya sendiri, Hanif Nugroho, adalah Property Management Director. Kemudian ada Indra Sahruza, Marketing Director. Kemudian juga ada Muhammad Yusuf, Direktur Keuangan. Dan yang terakhir adalah Rozi Sparta, Business Development Director. Di dalam struktur organisasi, saya memiliki supporting terdiri dari 4 biro, di mana meliputi biro operasi, kemudian kita ada biro SCM, kemudian kita juga ada biro hospitality atau hotel, dan yang terakhir adalah biro estate management. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai bisnis model mapping yang saat ini existing ada di Adi Komuter Property. Secara konsep bisnis model canvas yang saat ini ada di Adi Komuter Property, tentu kita bermula dari value proposition yang kami miliki, yaitu di mana kawasan kami ini merupakan kawasan yang berlokasi 0 km dari pusat transportasi massal. Baik itu berupa stasiun LRT, kemudian stasiun komuter lain, ataupun BRT. Sehingga ini merupakan salah satu unique selling point yang kami miliki yang tidak dimiliki oleh pengembang yang lain, di mana lokasi kami memang betul-betul 0 km dari stasiun atau dari pusat transportasi massal itu sendiri. Kemudian kami juga memiliki konsep mixed use, di mana dalam setiap pengembangan terdiri dari beberapa portofolio meliputi hunian, kemudian juga ada komersial dan lifestyle.
tentu ini merupakan komposisi yang menarik untuk para konsumen yang menginginkan dalam suatu kawasan yang lengkap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian segmentasi kami dari value proposition ini adalah yang kami sasar juga nantinya adalah untuk di posisi middle segment. Kemudian customer yang kami sasar adalah tentu yang paling utama adalah middle class, di mana kita ketahui dalam piramida konsumen, middle class ini merupakan komposisi yang paling gemuk, di mana mereka memiliki kemampuan pembelian atau purchasing power yang lebih baik dibandingkan paling bawah atau paling atas. Karena paling atas, posisi premium tentu menginginkan kualitas atau mutu yang premium, yang paling baik, tapi jumlahnya juga terbatas. Tetapi yang paling bawah juga tentu saja mereka kelasnya beda, kemampuan bayarnya juga beda. Sehingga yang kami sasar adalah middle class. Kemudian kita juga menyasar untuk milenial, di mana milenial sekarang merupakan golongan yang aktif, mereka suka bepergian, mereka urban, sehingga konsep mengenai hunian yang berbasis transportasi massal tentu sangat menarik, apalagi jika kawasan tersebut dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang menunjang mereka bekerja. Kemudian di dalam berhubungan dengan customer segment, kami melalui channel kami adalah dengan menggunakan saat ini menggunakan TV komersial, kita beriklan, kemudian melalui surat kabar, beberapa kami masih menggunakan surat kabar yang tentu saja adalah surat kabar media mainstream, kemudian kita juga masih menggunakan billboard, karena pada kenyataannya segmentasi tertentu, biasanya baby boomer, mereka masih memerlukan atau melihat hal-hal yang sifatnya adalah visual secara langsung. Kemudian kita juga masuk melalui majalah, dan tentu saja yang saat ini akibat dari pandemik adalah digital marketing. Dan berikutnya juga pameran yang biasanya kami lakukan dalam setahun 3 kali sebelum adanya pandemi. Kemudian bagaimana kami menghubungi kepada konsumen adalah dengan customer relationships. Kami mengukuhkan mengenai bagaimana kita memberikan after sales service yang baik, kemudian bagaimana kami membentuk komunitas para penghuni supaya mereka menjadi konsumen yang loyal, kemudian juga bagaimana kami melakukan komunikasi secara publik dan personal, sehingga muncullah engagement kepada produk-produk kami, dan kita harapkan akan menjadi advokasi. Setelah mereka ter-engage, maka akan menjadi advokat terhadap produk-produk yang kita miliki. Kemudian key activity-nya di dalam pengembangan properti ini adalah tentu saja dimulai dari pre-construction. Ini meliputi adalah akuisisi lahan, ya. Setelah akuisisi lahan dilakukan, tentu dilakukan kemudian adalah desain dan perizinan. Paralel dengan itu, setelah perizinan kita dapatkan, dilakukan penjualan. Kemudian paralel dengan penjualan juga dilakukan konstruksi, yang kemudian berikutnya setelah konstruksi selesai dan memang sudah jatuh tempo atau sesuai dengan janji kepada konsumen untuk mendelivery produk, maka kita lakukan serah terima. Dan post construction-nya adalah bagaimana kita kemudian mensupport mengenai estate management, maupun kita juga menyiapkan building management. Karena secara peraturan bahwa kita wajib memelihara atau mempersiapkan bangunan sampai terbentuknya P3 SRS sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian key resource yang kita butuhkan dalam bisnis properti ini tentu adalah yang pasti adalah lahan, kemudian tentu adalah modal, ya, equity, kemudian yang sangat penting juga adalah tentu adalah SDM. Dan yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana mengenai legalitas kita dalam menjalankan perusahaan. Gitu. Kemudian di dalam melakukan aktivitas itu kita memiliki key partners di dalam mendukung proses bisnis kita. Antara lain adalah konsultan, di mana konsultan tentu adalah membantu bagaimana kita meng-create produk yang menarik, yang sesuai dengan keinginan pasar, dan memahami bagaimana kondisi pasar saat ini. Berikutnya adalah supplier, tentu ini sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan maupun pemasaran. Kemudian kita juga memiliki key partners kita lain adalah kontraktor, pasti kontraktor, karena di dalam biaya dari bisnis properti sendiri hampir 60% adalah di biaya konstruksi.
Kemudian berikutnya adalah government, tentu berkaitan dengan permit, legalitas, izin-izin, kaitannya dengan tata ruang, maka kita harus berhubungan dengan pemerintah. Berikutnya adalah bahwa di dalam pelaksanaan kita memerlukan pendanaan, tentu kita juga membutuhkan supporting dari perbankan, baik untuk proses pembangunan sendiri maupun untuk proses kredit kepada konsumen. Kemudian berikutnya kita ada agen dan marketing, tentu saja untuk bisa melaksanakan proses bisnis dengan baik, kita bekerja sama dengan agen dan marketing agar menunjang penjualan berjalan dengan cepat dan kita memberikan conversion cash flow yang lebih baik dengan memiliki konsumen yang tepat. Berikutnya di dalam seluruh aktivitas itu tentu ada komposisi biaya, di mana biaya yang dibutuhkan adalah biaya untuk pengadaan lahan atau akuisisi tanah, kemudian tentu adalah biaya konstruksi dan infrastruktur, kemudian kita juga ada overhead dan pemasaran, kemudian ada biaya untuk pengembangan, dan terakhir adalah tentu saja adalah potensi dari cost of money atau bunga-bunga di dalam pelaksanaan bisnis. Kemudian revenue stream yang diharapkan untuk bisnis model kanvas yang standar ini, tentu yang paling utama adalah dari laba penjualan, dari revenue dari penjualan. Kemudian kita juga mendapatkan recurring dari penyewaan komersial ataupun office. Dengan bisnis model kanvas yang seperti itu, maka kita ada 3 komposisi produk yang saat ini sedang dikembangkan oleh Adhiko Mutra Property, atau komposisi bagaimana kita mendapatkan dari revenue stream, yaitu pertama dari penjualan produk apartemen yang terdiri dari LRT City, ini adalah yang langsung terintegrasi dengan stasiun LRT, jadi langsung di depannya stasiun LRT. Kemudian kita ada AD-City, ini adalah untuk pengembangan landed house, dan juga mixed use ya, karena dalam jangka ke depan kita terdiri dari 120 hektar, ini akan kita kembangkan menjadi suatu kawasan yang terintegrasi dengan baik, baik dari sisi apartemen maupun dari landed house maupun dari komersial. Berikutnya adalah produk kami yang lain adalah member of LRT City, ini merupakan produk high res dan komersial building, tapi tidak dengan LRT, tetapi terintegrasi dengan komuter lain, yaitu ada di Cisauk Point maupun Grand Central Bogor. Kemudian kita juga ada Oase Park. Ini terintegrasi dengan Transjakarta. Kemudian yang terakhir adalah Rivia, ini rencananya ke depan akan terintegrasi dengan LRT di fase 2. Berikutnya adalah bahwa kita juga memiliki revenue dari komersial, yaitu kita mengelola ada 3 hotel. Kita brandnya adalah Grandika Indonesia, di mana berada di Jakarta, Grandika Iskandar Shah, kemudian kita ada Grandika Pemuda Semarang, kemudian kita juga ada Hotel Grandika Setabu Medan. Kemudian saat ini kami juga mengoperasikan ada LRT Cafe, ini berada di setiap pengembangan kawasan, karena selain kita bicara bagaimana kita menyediakan mengenai F&B, sekaligus kita membentuk suatu public community agar orang-orang semakin memiliki brand awareness yang semakin baik dengan kawasan yang saat ini sedang kami kembangkan. Sehingga dengan bisnis model yang lama, secara umum produk-produk kami adalah berupa delivery, berupa fisik, di mana kami mengembangkan memang kawasannya adalah langsung terintegrasi dengan transportasi massal di depan langsung, dan memang ini merupakan diferensiasi atau unique selling point yang kami miliki dibandingkan dengan pengembang yang lain. Jadi kita bisa lihat di dalam gambar ini seluruh kawasan kita ini terintegrasi 0 km dengan transportasi massal. Ini adalah bicara produk yang akan kita delivery. Kemudian berikutnya, dari bisnis model kanvas ini, apakah ada alternatif lain? Apakah ada potensi revenue lain yang bisa kita grab selain dari bicara mengenai produknya sendiri, yaitu produk bangunan, ataupun produk layanan hospitality, ataupun tadi adalah berupa restoran.
Seperti yang dijelaskan di awal bahwa saat ini Adi Komuter Property memiliki 13 lokasi yang sedang dikembangkan, di mana setiap lokasi memiliki keunggulan yaitu terintegrasi dengan transportasi massal. Menurut kajian dari perencanaan bahwa untuk LRT City, yaitu kawasan yang terintegrasi dengan transportasi LRT fase 1, direncanakan kurang lebih sampai tahun 2025 akan ada 675.000 per hari ridership yang melewati stasiun-stasiun tersebut. Tentu ini merupakan captive market yang luar biasa, selain dari penjualan apartemen ataupun produk propertinya sendiri. Sehingga ini merupakan suatu opportunity yang bisa kita grab untuk kita monetize menjadi suatu other income yang ini akan memberikan tambahan revenue stream kepada Adi Komuter Property. Kalau kita lakukan analisa secara SWOT, maka lokasi-lokasi Adi Komuter Property ini memiliki kekuatan bahwa yang pertama adalah bahwa setiap area memiliki konsep mixed use. Dan yang paling utama adalah terintegrasi dengan transportasi massal. Kemudian juga memiliki konsep yang unik mengenai TOD. Kemudian kekuatan dari Adi Komuter Property yaitu mampu bekerja sama dengan swasta atau private dan tentu saja juga berkolaborasi dengan BUMN yang lain seperti yang dilakukan di Cisauk Point di mana bekerja sama dengan KAI dan juga di daerah Ciputat yaitu bekerja sama dengan BPD Oasepak. Kemudian kekuatan yang lain adalah bahwa harga yang kami miliki adalah di posisi segmen middle, di mana seperti yang kami sampaikan tadi bahwa ini merupakan market yang paling gemuk, di mana memang saat ini kelas menengah sedang berkembang dengan pesat di Indonesia. Gitu. Kemudian setiap kawasan direncanakan akan dikembangkan dalam konsep smart city. Ini yang akan menjadi supporting maupun menjadi unique selling point bagi kawasan Adi Komuter Property dibandingkan dengan kawasan yang lain. Kemudian secara kelemahan bahwa Adi Komuter Property memang termasuk baru di dalam pengembangan properti karena baru dikenal secara publik adalah sejak spin-off di tahun 2018. Sehingga umur 3 tahun ini memiliki keraguan-raguan dari beberapa konsumen maupun investor. Kemudian saat ini yang kita serah terimakan baru beberapa saja, sehingga secara kualitas maupun konsep belum banyak publik yang mengetahui. Berikutnya adalah bahwa sebagai newcomer, maka Adi Komuter Property belum berpengalaman di dalam mengelola area yang besar maupun konsumen yang besar juga. Kemudian saat ini, bahwa Adi Komuter Property belum memiliki suatu digital platform yang bisa menjadi suatu space untuk public community di mana baik konsumen maupun dari ridership bisa kita grab menjadi suatu kesempatan untuk mendapatkan other income. Sedangkan opportunity yang dimiliki oleh Adi Komuter Property ke depan direncanakan sekitar 2023, fase 2 mulai dari Cawang sampai ke Bogor akan mulai dikerjakan. Tentu ini merupakan opportunity pengembangan yang sangat baik. Berikutnya adalah saat ini supporting pemerintah terhadap penjualan apartemen atau penjualan produk properti sangat menarik. Karena dengan rendahnya LTV maupun pajak properti yang saat ini didukung menjadi PPN-nya 0% sampai dengan akhir tahun. Kemudian karena ini adalah berkonsep transit oriented development, ada suatu peluang sebagaimana yang telah dilakukan di negara-negara lain yang telah mengembangkan TOD, yaitu dengan adanya insentif untuk floor area ratio. Sehingga diharapkan dengan adanya insentif ini akan membantu mengurangi dari COGS, sehingga diharapkan akan membantu terhadap bottom line yang lebih baik. Kemudian kondisi saat ini adalah pandemi COVID-19 sudah mulai mereda dan orang sudah mulai banyak bepergian. Dan orang sudah mulai banyak mencari instrumen-instrumen investasi dalam rangka mengembangkan finansial mereka.
Berikutnya adalah dengan adanya pendamai, ini merupakan suatu enabler bagaimana orang semakin suka atau semakin mudah menggunakan digitalisasi atau apps. Karena dengan adanya pembatasan secara sosial, maka orang akan cenderung berhubungan dengan menggunakan atau berkomunikasi dengan menggunakan digital. Dan berikutnya opportunity-nya adalah jumlah penumpang yang sangat besar pada tahun 2025, yaitu 675.000 per hari. Ini merupakan suatu captive market yang jika diolah atau diutilisasi dengan baik, akan menjadi suatu sumber revenue yang sangat luar biasa bagi ADCP ke depan. Kenapa? Karena untuk pengembangan properti sendiri, untuk penjualan unit sendiri tentu ada batasnya, karena lahan di setiap lokasi sangat terbatas. Tetapi dengan operasi rencana LRT ini sendiri beroperasi adalah kurang lebih 50 tahun, tentu pengembangan yang kaitan dengan recurring income atau komersial menjadi suatu peluang. Bagaimana kita bisa mengelola market tersebut, captive market tersebut, menjadi suatu pendapatan di luar dari penjualan properti, di luar dari sewa hotel, ataupun dari F&B-nya sendiri. Tantangannya adalah berikutnya bahwa orang Indonesia tidak terbiasa hidup di apartemen. Kemudian makroekonomik juga cenderung membuat harga-harga menjadi naik. Kemudian ada lagi berita berikutnya adalah bahwa ada ketakutan akan ada gelombang ketiga, yang ini juga mengaruhi persepsi dari para konsumen di dalam membeli atau menghuni di apartemen itu sendiri. Berikutnya adalah bahwa dari journey yang ada di dalam kawasan, maka ada beberapa kelompok yang bisa kita olah, yaitu dari orang yang datang, kemudian orang yang tinggal atau menginap, kemudian berikutnya memang yang mereka adalah penghuni atau pemilik dari apartemen. Nah, 3 journey ini jika dikelola dengan tepat, maka akan memberikan tambahan revenue yang sangat menarik bagi ADCP ke depan, yaitu pendapatan atau other revenue yang di luar dari core bisnisnya, yaitu menjual produk-produk properti. Jika kita kelompokkan lagi, maka akan terlihat bahwa untuk kelompok arrival ini adalah orang yang memang setiap hari melalui kawasan tersebut dengan menggunakan public transport. Mungkin orang yang berangkat, ataukah orang yang memang tinggalnya di daerah situ, kemudian dia harus bepergian, kemudian harus menuju stasiun, dan bisa juga memang orang yang mereka bertujuan untuk melakukan pertemuan-pertemuan di kawasan yang ada di LRT City. Dan yang perlu diingat bahwa layanan dari konsep TOD itu adalah dalam radius 800 meter. Berikutnya adalah untuk journey yang berupa staying. Ini adalah orang yang memang tinggal sementara, mungkin dia menginap di apartemen, atau dia memang bekerja sehari-hari di situ mulai pagi sampai sore, atau sampai dengan off. Kemudian berikutnya adalah juga untuk journey adalah orang yang tinggal. Nah, setiap journey ini memiliki potensi untuk dikelola, untuk mendapatkan other revenue. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk yang penghuni, kita bisa mengelola untuk community platform, kemudian juga bisa menjadi CRM atau big database, kemudian kita juga ada bicara service management. Kemudian untuk staying, ini juga bisa menjadi peluang bagaimana selain mereka tinggal, menginap di service apartment, mereka juga bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Ini juga merupakan other revenue yang bisa di-create. Berikutnya, bisnis model innovation seperti apa yang bisa kita lakukan atas kondisi tadi. Jadi, dari bisnis model Canvas yang awal, maka kami mengusulkan, atau saat ini sedang memproses, bagaimana selain dari jualan revenue atau dari jualan produk properti sendiri, saat ini kami sedang meng-create suatu platform, bagaimana kita bisa menge-grab adalah untuk seluruh orang yang beraktivitas dalam lokasi.
Jadi bagaimana kita mengelola suatu public space community sehingga mereka menggunakan platform yang sama, yang ini bisa menjadi suatu potensi other revenue atau other income. Maka secara prinsip, jika di dalam bisnis model Canvas tadi kita sebutkan bahwa value proposition-nya adalah lebih ke arah adalah fisik, maka berikutnya adalah bagaimana kita memiliki value proposition berupa smart city. Kemudian kita juga membuat satu platform ekosistem apps, di mana orang dengan menggunakan itu, mereka misalkan sekali datang, mereka bisa langsung mencari bagaimana WiFi secara gratis, bagaimana mereka mencari lokasi, bagaimana mereka bisa melakukan pemesanan di dalam kawasan, dan lain-lain. Dan juga ini bisa menjadi suatu sosial platform, sehingga seluruh orang yang dalam kawasan atau koridor LRT City, mereka bisa saling berhubungan. Yang ini ke depan bisa dikembangkan menjadi semacam marketplace yang terbatas. Berikutnya adalah tentu segmentasinya, yang tadinya semula adalah kita bicara penjualan properti adalah hanya kepada calon pembeli, maka berikutnya segmentasi dari konsumen adalah juga para ridership. Jadi bagaimana para penumpang ini, mereka memiliki awareness bahwa di setiap kawasan pengembangan LRT City, mereka bisa mendapatkan benefit dengan cara bergabung dalam platform yang sama. Entah berupa marketplace, entah berupa informasi, juga mungkin juga bisa kita masuk dalam advertising. Yaitu selain ridership, ini juga bisa nanti adalah orang-orang yang bekerja di sana, kemudian tentu saja adalah para owner, sehingga mereka bisa monitor bagaimana isu-isu yang berkembang di dalam komunitas public space tadi. Kemudian cara kita berhubungan dengan konsumen tentu saja adalah melalui dengan platform tadi. Karena dengan platform tadi, jika semua orang sudah menggunakan, maka otomatis info-info mengenai produk, mengenai brand, mengenai service, itu akan mudah diakses atau disampaikan kepada para komunitas di dalamnya. Kemudian berikutnya adalah kalau untuk channel bagaimana kita mengenalkan mengenai ekosistem ini tentu adalah tetap dengan melalui jalur-jalur digital marketing, kemudian menggunakan surat kabar, menggunakan TV, dan lain-lain. Ini tetap dalam rangka bagaimana mengenalkan atau menyampaikan benefit. Bagaimana mereka bisa menggunakan ekosistem apps ini sehingga mereka mendapatkan benefit tertentu. Apakah layanan WiFi gratis di setiap kawasan, ataukah mereka bisa melakukan jual beli dalam marketplace terbatas dan lain-lain. Ini menjadi peluang yang harus kita kenalkan. Tentu kemudian berikutnya adalah apa key activities-nya. Key activities yang dilakukan tentu adalah dimulai dari software development, yang itu saat ini kami sedang di dalam proses. Kemudian berikutnya apabila ini sudah selesai, tentu yang kita lakukan adalah sosialisasi dan edukasi. Karena tanpa sosialisasi dan edukasi, maka sebaik apapun apps ini orang nggak akan kenal dan nggak akan pakai. Berikutnya adalah bagaimana aktivitas kita adalah melakukan promosi dan melakukan community engagement. Jadi bagaimana kita nanti membentuk semacam public community secara offline maupun online. Dan salah satu tool yang akan kita gunakan adalah menggunakan LRT Cafe. Di mana LRT Cafe ini kami desain sebagai suatu pusat untuk berkumpul, berolahraga, bagi para penggemar olahraga, baik berupa sepeda, kemudian ada martial art, kemudian juga ada orang senam, dan lain-lain. Dan saat ini komunitas-komunitas itu juga sudah tumbuh di masing-masing kawasan. Kemudian berikutnya tentu kita harus memperbaiki estate management, karena jika pelayanan dalam kawasan tidak baik, tentu orang tidak tertarik untuk tinggal atau menggunakan atau manfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada. Dan berikutnya adalah, aktivitasnya berikutnya adalah melakukan financing, bagaimana kita mencari pendanaan untuk melakukan atau mensupport bagaimana kita mengembangkan dari ekosistem yang tadi sedang dikembangkan. Key resource-nya apa? Jadi key resource-nya berikutnya adalah kita memerlukan tentu adalah
perlu ada seorang estate manager. Dengan kita berusaha menggrab kawasan, maka kawasan ini harus menjadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang membuat orang itu mendapatkan suatu journey atau experience bahwa mereka senang atau nyaman tinggal di kawasan. Berikutnya, key resource yang lain, selain yang awal adalah bicara business model yang konvensional, tentu kita membutuhkan IT developer yang kuat. Kita membutuhkan sistem infrastruktur IT yang kuat. Jika platform ini lambat atau tidak menarik, tentu orang tidak akan pakai juga. Berikutnya adalah dalam melakukan ini tentu kita perlu key partners, antara lain adalah kita pasti memerlukan expert di bidang software developer. Kemudian kita juga memerlukan bank, karena kita akan bekerja sama di dalam apps nanti juga akan ada payment gateway, di mana orang bisa melakukan transaksi dari apps itu. Kemudian kita juga tentu ada building management, dan terakhir juga perlu adalah agen. Agen ini yang akan mengenalkan, akan menunjukkan bagaimana benefit apabila kita menggunakan apps itu, atau bagaimana kita bekerja sama dalam memanfaatkan apps itu. Karena apps ini juga bisa kita utilisasi, kita monetisasi sebagai tool untuk advertising. Saya yakin dengan jumlah penumpang yang sangat besar, andai kata mereka kemudian memanfaatkan ini akan menjadi suatu market yang luar biasa untuk kita bisa olah menjadi other revenue. Kemudian berikutnya, dalam melakukan itu semua, tentu kita memerlukan biaya, selain biaya yang awal, yaitu adalah tentu biaya pengembangan Smart City, karena memang untuk mendukung digitalisasi tentu perlu infrastruktur yang mumpuni. Kemudian berikutnya adalah biaya untuk apps development. Berikutnya adalah OPEX, yaitu bagaimana nanti ke depan setelah itu berjalan kita harus melakukan maintenance system. Terakhir, berikutnya adalah apa yang mau kita dapatkan dari kegiatan tadi, yaitu revenue stream-nya, yaitu adalah kita akan menggrab ini menjadi other income, di mana kita dapatkan dari aspek service management. Kemudian berikutnya kita juga akan mendapatkan transaction base jika mereka menggunakan apps itu, dan berikutnya juga ada advertising, dan tentu ini bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Misalkan kita akan membuat marketplace, kita akan membuat social community, di mana transaksi-transaksi itu juga menggunakan apps ini tentu akan mendapatkan fee management atau transaction base yang bisa kita kelola menjadi other income. Nah, kembali kepada market, bahwa dengan 13 lokasi yang sedang kita jalankan, dengan rencana ada 62 produk yang akan kita handover, menurut kalkulasi kurang lebih di dalam kawasan ini akan ada 200.000 orang yang tinggal di dalam unit-unit yang kami kembangkan. Tentu ini menjadi market yang luar biasa, market yang menarik apabila mereka semua menggunakan public ekosistem tadi. Nah, ini sangat menarik sekali. Berikutnya adalah, selain ini tentu yang tadi saya sampaikan bahwa ada 675.000 penumpang yang bisa kita monetize, bisa kita utilisasi menjadi suatu other income, tentu dengan skema-skema yang nanti akan kita perdalam. Kira-kira seperti apa, journey mereka seperti apa yang bisa kita olah menjadi other income. Baik, berikut adalah konsep dari rencana revenue stream yang mungkin dikembangkan, selain dari menjual dari produk-produk tadi, dimulai dari revenue, mulai dari ada rencana pengelolaan sewa, karena kita juga saat ini sedang mengembangkan apps untuk sewa. Kemudian kita juga ada co-working space dengan sekian banyak orang, tentu mereka memerlukan lokasi-lokasi untuk beraktivitas bekerja. Kemudian ada advertising dengan sekian ratus ribu orang per hari, tentu advertising ini akan dilihat banyak orang. Sehingga diharapkan konversi dari advertising di kawasan-kawasan LRT City ini akan memberikan nilai tambah kepada para pemilik produk. Kemudian OPEX-nya tentu saja seperti yang kami sampaikan, nanti akan ada untuk pembuatan apps, kemudian juga ada pembuatan smart city, kemudian ada sistem maintenance.
Kemudian capeknya adalah tentu pembuatan LRT Cafe, ini akan kita kembangkan terus setiap lokasi. Kemudian kita akan membuat website khusus, kemudian kita akan mengembangkan apps, kita akan juga menyiapkan lahan parkir. Ini juga menjadi ada income yang menarik, karena walaupun konsep kita TOD, orang Indonesia masih membutuhkan lahan parkir yang ini akan juga memberikan tambahan. Tentu saja konsepnya adalah bukan lahan parkir secara konvensional, karena kita akan buat sistem parkir, LRT parking yang sifatnya adalah online. Kemudian revenue sharing yang kita harapkan adalah tentu dari penggunaan manajemen service di kawasan. Kita ada menggunakan apps, kita juga ada fee transaksi dan lain-lain. Nah, ini adalah secara umum mengenai revenue stream di dalam ekosistem, di dalam public ekosistem yang kita kembangkan, dalam public community yang kita kembangkan. Ini akan dalam jangka panjang akan menjadi suatu tantangan yang menarik. Nah, berikutnya secara konsep kurang lebih adalah seperti ini, bagaimana dalam satu konsep ini saling terintegrasi dengan seluruh fungsi, mulai dari pembelian tiket, kemudian bagaimana ada pembayaran untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian kita juga ada iklan di dalam apps itu, kemudian kita juga ada fasilitas, bagaimana kita bisa booking, bagaimana kita bisa mengakses digital parking, dan lain-lain. Yang semuanya adalah dalam satu ekosistem, satu platform, yang ini bisa dipakai oleh para penghuni maupun para ridership yang mereka menggunakan LRT atau beraktivitas dalam kawasan-kawasan yang kita kembangkan. Kurang lebih adalah seperti ini untuk rencana revenue stream-nya, journey yang akan kita lakukan, kemudian servisnya, bisnis scheme-nya, dan lain-lain. Ini adalah beberapa rencana-rencana yang akan kita kembangkan dalam rangka bagaimana kita menangkap atau mencari other income atau revenue stream yang akan memberikan nilai tambah kepada bottom line yang ada di Adi Komuter Property. Ini adalah dummy, kurang lebih adalah seperti ini yang nanti ke depan akan kita lakukan, sehingga ini akan memudahkan seluruh penghuni maupun dari ridership untuk bisa manfaatkan atau mendapatkan benefit berupa informasi, berupa wifi secara gratis, maupun hal-hal lain yang bisa memberikan nilai tambah kepada mereka. Kemudian secara schedule kurang lebih adalah seperti ini. Saat ini kami sedang mengembangkan mengenai konsep bisnis sistemnya dan dummy-nya. Jadi ini paralel, diharapkan ke depan maksimal setahun sudah bisa kita pakai, karena kami saat ini juga bekerja kejaran, karena direncanakan LRT ini akan berfungsi pada 17 Agustus 2022. Sehingga diharapkan para penumpang ke depan, pada saat mereka turun di kawasan kami, mereka sudah bisa manfaatkan fasilitas-fasilitas yang kami siapkan di setiap kawasan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.